Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah kendaraan ya. Tentunya teman-teman di dalam memilih beberapa kendaraan tentunya harus mengecek fisik kendaraan, terutama mesin. Jika ada kecocokan sesuai dengan pilihan, tentu kita akan membeli kendaraan tersebut. Tetapi alangkah pentingnya juga kita memperhatikan dokumen-dokumen dari kendaraan tersebut, seperti STNK dan juga BPKB dari kendaraan tersebut. Untuk itu, di sini ada beberapa cara untuk mengecek keaslian daripada dokumen-dokumen kendaraan tersebut. Marilah kita simak penjelasan dari Bang Fadil berikut ini. Yang teman-teman dapat lakukan untuk membedakan mana STNK asli dan mana STNK yang palsu. Oke, yang pertama, yang paling gampang teman-teman lakukan adalah mencek fisik dari lembar STNK-nya. Oke, jadi yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah mencek atau melihat fisik asli STNK-nya. Kita lihat. Yang pertama yang paling gampang kita lakukan adalah kita cek di sini ada hologram. Di setiap STNK motor atau mobil ada hologram. Kita lihat keasliannya. Kita lihat. Nah, ini di sini bentuknya, ini hologram, bentuknya sangat presisi. Kelihatan memang asli, bagus hasilnya, tidak yang mencurigakan atau tempelan ya, kita lihat. Nah, kemudian di sebelah ujung sini ada benang pengaman, layaknya di uang kertas. Nih, layaknya di uang kertas. Di sini ada benang pengaman. Kemudian adalah kita bisa meraba STNK-nya. Kertasnya bukan seperti kertas HVS. Dan yang bisa teman-teman lihat lagi di ujung sini, di pinggir ini ada ada seperti cetakan berwarna coklat begini. Nah, ini dia lubang-lubang nih. Kalau teman-teman terawang di lampu atau cahaya matahari, dia akan terlihat lubang atau tembus bahwa STNK ini adalah STNK asli. Ya. Oke, ini yang lembar notisnya. Di sini juga ada hologram di ujungnya. Kemudian juga ada barcode di sini. Nah, ini adalah contoh STNK asli. Saya akan memberikan contoh STNK yang palsu. Iya. Ini adalah contoh STNK palsu. Yang paling pertama kita bisa bedakan di hologram. Lihat. Hologram yang tadi yang saya tunjukkan pertama sama yang ini itu berbeda, sangat berbeda. Walaupun dia berubah warna seperti ini, tapi lihat tulisan STNK dan logonya itu di sini terlihat sangat berantakan ya. Ini akal-akalan. Kita lihat. Ya, memang ada seperti benang pengaman ya. Ini hati-hati kita terkecoh. Tetapi kondisinya adalah STNK ini adalah STNK palsu. Di samping untuk mengecek fisik daripada dokumen tersebut, kita juga dapat menggunakan aplikasi online. Pertama kita buka Play Store, kemudian kita tuliskan cek pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor. Kemudian klik pencarian. Kita tunggu proses. Kemudian kita klik cek pajak kendaraan bermotor. Kita unduh. Setelah diunduh akan muncul di tampilan layar Android kita. Kemudian kita dapat membuka aplikasi tersebut. Pada aplikasi ini
kita dapat membaca petunjuk terlebih dahulu, atau kita langsung ke cek pajak kendaraan. Nanti di dalam aplikasi ini kita scroll ke bawah, kita baca-baca dulu, kemudian kita pilih provinsi tempat kendaraan kita terdaftar. Kebetulan saya dari Provinsi Jambi, saya klik Jambi. Di sini ada berbagai macam informasi. Silakan kita scroll terus ke bawah. Kita bisa mengecek data kendaraan. Silakan diklik data kendaraan. Kemudian masukkan nomor polisi. Ya, misalnya BH sekian 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 dengan nama pemilik seperti yang tercantum di STNK. Setelah selesai kita klik submit. Kita tunggu beberapa saat, informasi kendaraan kita akan muncul di beranda Android kita. Dan perlu teman-teman ketahui, jika data telah kita isi tetapi tidak muncul informasi tentang kendaraan kita ini dapat dipastikan STNK yang kita miliki terindikasi bodong atau palsu. Jadi ini adalah salah satu cara mengeceknya. Iya. Jika kita ingin tahu berapa pajak kendaraan bermotor kita tinggal cek lagi seperti tadi, tapi kita ambil PKB kendaraan. Ini saya telah mengecek kembali pada STNK saya, ternyata memang benar pajaknya telah dibayarkan. Jadi ini sedikit informasi agar teman-teman tidak tertipu dengan bentuk fisik daripada STNK. Terima kasih. Oke teman-teman, sedikit informasi tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika informasi ini bisa menambah wawasan kita, kami mengharapkan dukungan teman-teman terhadap channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tanda loncengnya. Jadi harapan kami dengan mengetahui informasi-informasi seperti ini dapat membantu teman-teman agar tidak tertipu di dalam memilih atau membeli kendaraan second, cuma dengan memperhatikan dokumen-dokumen dengan seksama agar kita tidak tertipu. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman setelah membeli kendaraan barunya tentunya ingin nyaman berkendara dan dapat mengikuti aturan-aturan lalu lintas, tentunya selalu membawa dokumen di saat bepergian, dan juga kalau pakai mobil jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jadi itulah informasi yang bisa kami berikan. Mohon maaf jika banyak kekeliruan. Juga kami mohon izin kepada teman-teman jika ada kami mengambil gambar dari channel-channel tertentu. Ini semua tidak lain adalah untuk memberikan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.